Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Afri Joni, guru kehidupan dari Bengkulu. Kembali kita bicara tentang kehidupan. Tema kita kali ini adalah tentang menyesal. Penyesalan. Menyesal ini adalah salah satu orang tidak bisa bahagia. Orang menyesal ini sulit bahagia. Hidup penuh penyesalan, pekerjaan, bekerja jadi guru, menyesal. Apa saja pekerjaan dibuat menyesal, sulit bahagia. Menikah juga begitu, menikah menyesal memilih pasangan. Sementara kita terus menjalani kehidupan dengan pasangan itu, penyesalan dipelihara, sulit bahagia. Sekarang yang mau saya jelaskan bagaimana Pak supaya hidup tidak menyesal. Karena menyesal ini adalah akibat akhir. Jadi ada penyebabnya. Yang saya jelaskan sekarang adalah penyebab orang tidak bahagia. Yang pertama itu adalah hidup tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Tidak karena Allah. Apa saja yang kita lakukan tidak ikhlas, itu biasanya sulit kita meraih kebahagiaan. Timbullah penyesalan. Harus ikhlaskan. Kalau kita berpasangan, punya suami, ikhlaskan semuanya. Semuanya, kebaikannya, keburukannya, ikhlas. Ikhlas menerima. Menerima hobinya, menerima saudaranya, menerima mertua, menerima teman-temannya, menerima semuanya. Jadi kita harus bisa ikhlas menerima semuanya. Jadi kita bebas dari menyesal. Termasuk juga pekerjaan. Lakukanlah pekerjaan itu, ikhlaskan karena Allah. Semuanya akan merasakan menjadi bagus. Yang kedua adalah orang yang suka berprasangka buruk. Saya bilang prasangka buruk ini seperti meramal, tapi meramal yang buruk. Suka meramal orang ini, meramal kadang belum terjadi sudah diramal. Itu namanya prasangka buruk. Boleh meramalnya hal yang bagus. Itu namanya kita berprasangka baik. Jadi kalau kita selalu berprasangka buruk dengan apa yang kita lakukan, baik dari pekerjaan, pada pasangan, pada lingkungan, semuanya akan membuat kita menyesal. Pindah ke sana, tahu di sana kondisinya ada yang tidak bagus. Itu tidak bagus tuh, akan terjadi hal yang buruk lagi, menyesal yang muncul. Jadi yang kedua ini adalah orang yang suka berprasangka buruk. Yang ketiga ini adalah suka melihat-lihat tetangga, suka membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, suka melihat-lihat bagusnya orang lain. Yang muncul adalah bagus. Kita nggak tahu apa yang terjadi di balik orang itu. Kita lihat bagus, mungkin banyak masalah, tapi dilihat orang bagus dan kita banding-bandingkan, timbullah namanya penyesalan. Ada istilah saya tuh, rumput tetangga itu bagus, tapi ada singanya. Artinya apa? Jangan kita terlalu membanding-bandingkan, melihat yang bagus-bagus pada teman, pada lingkungan. Akhirnya yang ada sama kita pun tidak kita syukuri. Timbullah namanya penyesalan. Yang keempat orang yang menyesal ini adalah orang yang hidupnya tidak jelas, tidak ada target, tidak ada cita-cita, tidak ada impian yang apa saja yang dikerjakan. Target dalam berumah tangga seperti apa, target dalam berkarir, dalam bekerja apa. Hidup itu harus punya impian, harus punya target, harus punya cita-cita. Kalau kita sudah disibukkan dengan target kita disibukkan dengan pekerjaan, dengan cita-cita kita lupa dengan namanya penyesalan. Ya, saya ulangi, ada 4 mengapa orang hidupnya menyesal. Yang pertama adalah orang yang hidupnya tidak ikhlas. Yang kedua, orang yang suka berprasangka buruk. Yang ketiga, orang yang suka membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Yang keempat, orang yang hidupnya tidak punya target, tidak punya cita-cita, tidak punya